ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Sobat Bani Nurjati, selamat malam pecinta alam gaib. Kami tim Bani Nurjati sekarang lagi berada di suatu bangunan, yaitu bangunan rumah tapi peninggalan zaman dahulu ya, yaitu dulunya katanya ya, maksudnya yang punya rumahnya juga. Kita tadi udah sempat ngobrol juga sama yang punya rumah, cuman melalui HP karena yang punya rumah ahli waris ini lagi berada jauh di sini ya. Cuman kami udah minta izin dan tadi juga udah berbincang-bincang sebentar. Kata beliau dulunya ini rumah ini sebelum rumah ini dibangun pemakaman umum atau pemakaman zaman bisa dibilang ini zaman Jepang dulunya. Untuk itu ada apa aja, terus kita mau cari informasi di lokasi ini. Sedikitnya kita akan berbincang-bincang dulu dengan Kang Pujar. Bagaimana Kang Pujar untuk malam hari ini? Ya, untuk malam hari ini ya, saya cukup merasakan aura-aura yang sangat panas kan. Untuk pas di rumah itu ini lebih panas lagi kan. Lebih panas lagi. Dan tadi sempat saya datang ke sini juga dan melihat salah satu sosok ya Kang ya. Sosok yang saya tangkap tadi kan kakek kesentuh kok tapi saya berkomunikasi juga katanya jangan terlalu dalam lagi untuk penguakan katanya, bukan penguakan apa ya, sejarahnya tuh jangan terlalu lebih dalam lagi. Emang dari ini tadinya pemakaman bisa disebut penjajahan Jepang mungkin ya, mungkin orang juga kita juga belum tahu. Seterusnya, dan saya juga tadi sudah berinteraksi lagi kan, selain dengan sosok kakek tadi juga ada lagi sosok nggak tahu perempuan bagaimana kan, tapi rambutnya sini Panjang. Mungkin yang saya lihat baru dua sosok kan, saya lihat tadi. Untuk lebih lanjutnya lagi kita mau langsung analisis dulu. Tadi juga kan sempat ngobrol sama yang punya ini ya, ibunya itu. Emang rumah ini dibangun juga udah lama banget, belum juga istrinya ya masih tetap utuh lah bangunannya. Katanya ini tahunnya 1938 ya. Ya, kurang lebihnya dibangunnya ini bangunan ini 1938 gitu. Masih penjajahan, terus di sini juga emang makam, bahkan ini udah dikosongkan, emang yang punyanya udah pada meninggal semua. Terus anak-anaknya ahli waris ini ya udah nggak mau lagi ditempatin. Jangankan ditempatin, kalau malam juga misalkan, jangankan malam, maksudnya siang juga tuh jarang kesini ya, jarang menyambangi kesini. Katanya pernah sekali-kali pas waktu nyapu ya ada kumis penampakan kayak gitu lah ya. Mungkin untuk informasi lebih lanjutnya kita susuri setiap lorong, setiap sudutnya, setiap kamar kayak gimana. Sobat
Kabupaten Jati. Saya sekarang sudah berada di ruangan tengah rumah ini. Mungkin sebelumnya kita akan juga coba untuk menelusuri setiap sudut ruangan ini. Sebelum ini mungkin kamar pertama ya, kamar depan. Boleh kami. Kamar udah ini udah nggak dipakai ya, kayak gini tuh masih juga banyak debu. Ini sobat Uncat ya, kamar depannya ini aksesnya udah ada siapa dan udah nggak di sini siapapun. Terus ini kamar dua. Assalamualaikum. Sobat Pengen Jati, ini kamar yang ketiga ya. Jadi ada 1, 2, 3 kamar. Kita akan coba untuk masuk ke tempat-tempat lainnya. Mungkin ini dapur apa gimana. Dan kebetulan juga Sobat Pengen Jati, ini lemari juga, lemari ya jadul ya, yang bisa dibilang zaman dulu. Masih ada pakaian-pakaian juga, bisa dilihat. Tapi udah agak berantakan ya. Dan ini mungkin hasilnya juga masih zaman dulu ya, tapi itu zaman dulu suasananya ya tegang. Assalamualaikum. Ini mungkin dapur kamu gimana, kamar mandi ya, kamar mandi. Apa namanya? WC ya, toilet. Ya kita keluar gitu ya, ketemu ke belakang. Dan udah keluar ya, pintu keluar. Keluar ruangan, ini pintu ya. Boleh disebut itu apa namanya, sumur ya, sumur zaman dulu, sumur timba itu. Di situ katanya pemakamannya ini. Sini yang paling, menurut saya energinya yang paling kuat ini sebelah sini, sebelah pojok sini ya. Berseberangan dengan tadi toilet ya. Itu yang paling kuat energinya. Di sini juga kalau menurut saya ya, energinya sangat menimbulkan apa ya, panas ya, energi panas tuh. Terus ada dan tadi juga ada kakek-kakek yang atau maksudnya apa, cuma lewat-lewat doang, kayak apa ya, cuek, acuh lah, bisa dibilang acuh. Sangat banyak jadi mungkin kurang lebihnya kira-kira apa namanya, udah melihat kamar-kamar dari kamar 1, 2, 3, terus ini dapur ya, ini jalan keluar juga. Mungkin untuk itunya kita akan ngobrol-ngobrol dengan yang lainnya. Ada yang kita masukkan emang nggak tahu
banyak ya. Kita seolah-olah gimana ya, bisa dibilang disuruh juga bisa gitu. Terus kita juga bisa bilang minta izin sama yang punya rumah juga, ya udah minta izin gitu. Tanya gini, sahabat penyu jati, jadi tuan rumah itu ini mungkin kalau udah dapat rezeki, rencananya kan ini mau dibangun, emang peninggalan orang tuanya dulu, terus minta bantuan juga ke kita Penyu Jati, pengen diekspos ada apa aja sih sosok-sosok di sini, terus gaul jahil apa enggak gitu. Suatu saat kalau beliaunya udah punya rezeki, pengennya dibangun, dan mudah-mudahan kita di sini masuk rumah ini terus tidak ada yang jahil, dan yang punya rumah, yang ahli waris rumah ini bisa membangun kemudian hari nanti. Kurang lebih seperti itu. Saat kita gabung dengan yang lain, ada Akiki, Aceceng, ya Kang Puja, dan sama Asep ya. Ya Sobat Penyu Jati, saya udah bergabung sama yang lainnya, ada Kang Puja, Akiki, Aceceng, sama Asep ya. Untuk itu saya mau ngobrol-ngobrol sebentar menurut pandangan Kang Puja tuh, setelah kita ekspos setiap kamar, setiap sudut, terus sampai ke dapur, sampai ke ruang-ruangan tuh gimana tuh, ada energi apa aja, terus ada masakan apa aja. Saya lebih masuk sini lebih dalam lagi, setiap rumah terus pasti ke dapur sih, yang paling menonjol. Tadi udah dibahas, emang di situ ada sumur kan, tapi udah ditipu sama tanah, tapi dulu ada main sumur yang menurut sumur tinggal. Di sini yang kental sekali menurut pandangan saya juga, ada salah satu energi yang sangat kuat yang bikin saya ini semakin penasaran gitu kan. Mungkin Kang Nano yang tadi lebih itu lagi ya Kang, menurut pandangan Kang Nano sendiri gimana itu? Yang sini kan sosok penghuninya yang masa-masa gaib, soalnya kan udah lama ya dibikin rumah ini, terus kosongnya juga udah cukup lumayan lama ya, jadi pasti wajar lah, namanya udah rumah kosong pasti banyak penghuni gaibnya gitu. Kalau Akiki rasakan apa? Rasanya sih nggak sama awalnya itu agak beda, agak panas gitu ya. Sangat kental sekali di ruangan, salah satu ruangan yang lainnya juga ada kan, tapi yang paling kental itu ruangan ini. Menurut pandangan yang Asep gimana? Assalamualaikum Sobat Penyu Jati, tiba-tiba saya ada ibu. Sipai. Sobat Penyu Jati, kalau kaget sih tiba-tiba Keceng menyerang gitu. Sosok apa, tapi daripada kita mengambil risiko yang tidak diinginkan, ya terpaksa Kang Puja mengeluarkannya. Pola nanti kita bahas. Sebelumnya kita pengen lebih ke sana lagi tuh. Ada sosok apa tuh ya, seolah-olah dari sini tuh merasakan energi yang sangat beda gitu.
Kalau sobat pendengar Jati, kayaknya pengen ada yang masuk gitu. Gimana nih kamu juga? Ya kan. Nggak, tadi saya udah komunikasi, ada pengen ada apa ya namanya sepatah dua patah, pengen ada yang dibicarakan ya, apa disampaikan ya. Tapi saya sebelumnya Kang dulu ya, tadi saya tidak sempat berkomunikasi Iya, ya, iya. karena kita riskan juga ya. Iya, kayaknya brutal gitu ya. Ya, kita yang jadi brutal. daripada kita menanggung resikonya ya, Iya. langsung saya keluarkan emang itu sedikit apa namanya kan, sedikit cair, terus apa namanya itu, selain cair juga emang sangat tinggi besar badannya itu sangat menyeramkan, mungkin salah satu penghuni di sini. Pasti itu penghuni di sini. Jadi ada begitu kuat ya, maksudnya pengen komunikasi, yang penghuni di sini pengen komunikasi, pengen ngobrol gitu sepatah dua patah, atau mungkin ada yang pengen disampaikan gitu. Boleh. Mari bisa sih maksud kamu gitu. Ya boleh, kita mulai. Dari sini kan. Assalamualaikum. Oh, ini berarti nampakan luar nih. Arahnya dari sini tadi. Suara lemparan. Kayaknya benda ini tuh jatuh. Ini bener kan? Dari sini kan? Ya maksudnya benda yang tadi emang jatuh sih. Tadi kan emang kita kesini lewat situ nggak? Ini tadi nutup nggak sih? Nutup. Kameramen tadi pas ini lihat nggak nutup apa terbuka? Gitu ya? Buka sih. Tadi pas kita kesini itu buka. Udah buka ya? Ah. Tapi arahnya nggak dari sini kan? Emang sih namanya apa ya, dari tadi juga kalau suara-suara udah ada ya, kayak suara yang aneh-aneh gitu lah. Ya kita langsung aja, emang dari tadi udah nungguin yang di situ, sosok-sosok yang di situ tuh pengen masuk ke Pak Kiki aja mungkin. Pak Kiki, ini kan pengen ada yang mungkin diobrolin gitu, tak apalah, pengen ada yang diungkapkan apa gimana ya, kita juga belum tahu, tapi seolah-olah pengen masuk gitu. Gimana kalau kita coba untuk minimalisasi, kita komunikasi secara baik-baik juga, Dan kita juga bisa sosok ini kan untuk menanyakan lagi yang menceritakan gitu ya. Jadi sudah apa yang menjemput saya tadi, terus ada apa aja di sini gitu kan, mungkin supaya lebih jelasnya kita minimalisasi Di sini aja langsung. dari sini. Nanti mau berdiri atau Kang Anu, saya bisa minta bantuannya untuk Kang Anu bisa lebih dekat lagi masuk ke ini. Nah, dari sini yang dari tadi kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebelum jadi Pak Kiki udah masuk kan ya, kita akan coba untuk apa namanya, enggak informasi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mungkin tidak bisa menjawab salam kita kan. Sampurasun. Punten. Mungkin coba pakai bahasa Indonesia. Coba katakan. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Berarti ya. Kalau boleh tahu dari tadi tuh sejak Anda tuh di sini pengen masuk gitu. Emang ada apa gitu pengen masuk? Maksud kalian apa tentang sini? Nggak ada apa-apa. Kami di sini cuma pengen tahu tempat ini, rumah sini gitu. Kebetulan juga yang punya rumah juga udah apa namanya udah ngobrol ya. Pengen timbangin Jati di sini gitu. Pengen ada apa aja sih di sini gitu. Pengen tahu gitu. Kita kan tempat ini udah kosong lama ya, maksudnya
pengen tahu aja Sekarang ingin mencari informasi tentang tempat ini. Apa Anda itu penghuni sini, apa bukan, apa bagaimana? Saya yang selama tinggal di sini. Kalau boleh tahu tuh Anda tuh sosok apa? Bangsa manusia atau bangsa-bangsa yang kayak gimana gitu? Bangsa manusia juga. Oh, perwujudannya berarti manusia ya. Terus kalau boleh tahu Anda itu apa sih maksudnya penghuni sini, apa bagaimana itu? Saya asli penghuni sini. Tapi nada bicaranya kan kayaknya bukan asli, maksudnya bukan asli dari bangsa hitam mungkin. Logat-logatnya tuh kayak asing gitu kan. Coba ditanya lebih lanjut lagi. Ini kan pengen nanya itu, ini apa benar itu kata yang punya rumah sini dulunya ini pemakaman, sebelum rumah ini dibikin ini pemakaman, itu apa benar apa enggak? Dulu saya dimakamkan di sini semasa penjajahan Belanda. Anda itu maksudnya warga pribumi apa Belanda apa bagaimana? Saya orang Jepang. Berarti masa penjajahan Belanda, sosok ini berarti dari bangsa Jepang mungkin. Iya, gitu iya. ya. Dari zaman penjajahan Belanda mungkin. Tapi sosok yang masuk ke Ariki ini salah satu sosok dari bangsa Jepang mungkin gitu kan ya. Apa Anda emang orang Jepang apa bagaimana itu supaya kita tahu itu? Saya asli orang Jepang. Terus tujuan Anda ke sini tuh menjajah bangsa kami, bangsa Indonesia apa bagaimana itu? Dulu kami menjajah bangsa Indonesia. Terus Anda berarti kalau boleh tahu tuh terbunuh apa emang udah tua terus meninggal apa bagaimana dulunya meninggalnya? Dulu saya mati dibunuh. Oleh bangsa Indonesia gitu. Iya. Tapi kalau saya lihat perbedaan lagi dari pergerakannya, tangannya selalu gini kan. Apakah itu bawa pistol gimana? Iya. Apa ada bawa pistol apa bagaimana? Anda itu termasuk dari salah satu tentara Jepang atau dari apa namanya masih penjajahan Jepang yang emang benar-benar diutus untuk menghancurkan Indonesia atau menjajah Indonesia gitu. Soalnya dari tadi saya lihat, saya perhatikan tangannya selalu begini, apakah itu memegang pistol atau senjata apa gitu kan? Iya. Anda yang lagi membawa sebuah pistol apa bagaimana? Ini ada senjata pistol. Berarti benar ya? Iya. Itu dari tadi saya perhatikan tangannya selalu gitu kan? Kalau boleh tahu itu tahun berapa tuh Anda semasa hidup Anda terus Anda berada di sini tuh? Kalau pembuatan rumah ini kan tadi berapa? 1905 38 ya? Ah, Iya. itu nomornya 38 Tinggal apa? 1938. Berarti Anda semasa hidup Anda sekitar tahun berapa tuh? Saya dulu kesini 1938 sebelum rumah ini dibangun. Oh, Berarti kita salah. 1938 itu mungkin beda bulan kalau Iya. kita itu kan. Oke, pokoknya intinya si bangsa Jepang ini kesini tuh ini belum ada mungkin ya? Belum ada ini. Cuman ini pemakaman bener dulu ini. Bukan. Dulu saya cuma dimakamkan di sini Oh, iya. dan bangsa-bangsa saya juga di sini. Selain ini juga banyak kan ini ya, ini makamkan di sini. Saya mau bertanya ya, yang tadi mencekik kanan itu salah satu dari kamu apa dari penghuni yang lain? Itu bukan dari bangsa kami, itu bangsa lain. Oh, maksudnya kan bukan
dari golongan ini, tapi masih bangsa Jin gitu ya. Tapi bukan dari golongan ini. Tapi Tuan sendiri maksudnya tahu, kenal sama yang penghuni sini selain bangsa Jepang dulunya. Tidak tahu. Mungkin ini kan ya, ini dari ini kita simpulkan dari saya simpulkan ya sendiri ya. Mungkin ini ya penunggunya khusus daerah sini mungkin setiap ruangan mungkin ada penghuni-penghuninya, tapi berbeda-beda kelompok gitu kan, mungkin yang bisa kita simpulkan. Tapi setidaknya Tuan tuh tahu yang di sini sosok apa, tahu nggak? Ada sosok apa aja? Banyak di sini. Kalau boleh disebutkan apa? Ada sosok apa aja di sini? Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang tadi aja, yang tadi aja yang mancap ikan itu. Itu sosok besar yang ada di sini. Memang saya melihatnya juga tadi kan tinggi besar ya sosoknya. Terus yang kakek-kakek yang ada di sini kayak siapa? Dikit bongkok gitu nah, siapa? Soalnya yang lebih jelas itu anak Iqbal. Ya perasaan saya anak itu yang paling tinggi. Yang bermenonjol itu Yang paling tinggi. Dia yang menguasai tempat ini. Apa dia yang punya rumahnya apa bagaimana? Saya nggak tahu. Jadi yang tahunya dia cuma istilah yang berkuasa di sini itu ya. Ya mungkin ini Kakek kan, itu. mungkin si kakek itu yang paling dituakan mungkin. Iya. Mungkin. Tapi si kakek itu bisa nggak berkomunikasi dengan kami atau beliau ada pesan buat kami gitu, bisa nggak? Bisa aja, tinggal tanya aja kalian sama dia. Tapi ini kan kamu kan di sini udah lama ya, maksudnya di sini penghuni sini udah lama. Bahkan sebelum rumah ini ada juga kamu udah kesini ya, Tuan sudah kesini. Ini seandainya yang punya haknya kan memang yang asli yang punya ini sudah meninggal, udah almarhum. Terus ahli warisnya seandainya ini kan pengen dibangun kalau udah punya rezeki, Anda itu keberatan gak sih kalau suatu saat ini dibangun bangsa Anda terusik apa enggak gitu? Sama sekali tidak. Jadi nggak apa-apa ya, nggak bakalan ganggu apa bagaimana enggak ya, ngajar ya. Tapi gini kan ya, mungkin ini bisa ngomong, tidak akan mengganggu. Iya. Tapi kan yang lainnya kan kita belum tahu juga ya. Gimana kan apakah cukup informasinya? Berarti ada dari tadi tuh pengen masuk, terus ada penyampaian apa itu? Penyampaiannya mungkin ada yang pengen disampaikan gitu. Apa tuh? Di sini biasanya nggak ramai, tapi kalian ramai datang kemari. Jadi mungkin rasa terganggu gitu ya. Sebelumnya kami minta maaf. Iya, sebelumnya kami minta maaf, tidak ada maksud apapun, itu cuman ya pengen pengen tahu. Sebenarnya ini itu tadinya rumah berpenghuni, cuman yang tempat ini udah meninggal ya kan ya, terus tinggal lama sama ahli warisnya. Jadi kami penasaran untuk menelusuri sebenarnya sih apa sih yang ada di rumah ini tuh. Kurang lebihnya seperti itu. Ya sebelumnya Tuan kami minta maaf dan boleh Tuan maksudnya kembali lagi ke tempat asal. Kami tidak ada niat mengganggu dan mohon kami juga nggak mau diganggu itu aja. Siapa? Mau dikeluarin apa keluar sendiri aja? Ya. Oke, sobat Penyu Jati, kita udah tadi memasukkan satu makhluk yaitu tadi yang penghuni sebelah itu, dan katanya dia itu Jepang aslinya, dulunya gitu pernah hidup, entah itu istilahnya palingnya atau cuma mengaku-ngaku juga. Wallahu alam sih, maksudnya kita juga nggak begitu tahu ya masalah. Tapi yang kita tangkap ini kan agak bertentangannya gini kan, bangsa Jepang sama bangsa Belanda itu kan beda pemerintahan ya. Tapi bangsa Jepang dan bangsa Belanda itu
yang tadi saya ambil dari perkataan si Tuan tadi itu seolah-olah bersamaan itu. Saya melihat salah satu sosok sebelah sini. Dan ini juga burung hantu ya, terus suara ya. Ada salah satu sosok di sini. Ya, ini aja Kang. Bagaimana kalau kita di sini untuk episode selanjutnya kita apa namanya? Itu aja di sini. Uji nyali di sini aja. Boleh. Tapi untuk segmen episode yang kedua kita akan coba untuk uji nyali di sini, dan di episode kedua juga kita akan coba untuk mendatangkan semua yang ada di sini. Untuk berkumpul di sini ada sosok apa aja kita akan tarik semuanya di sini. Tapi kita kumpulkan di ruangan ini maksudnya. Iya, kita akan coba kumpulkan semuanya di sini, dan yang Asep yang akan uji nyali di sini apakah kuat uji nyali di sini. Saya sendiri juga berani banget, sangat berani sekali. Nanti saya akan tanya sama Kang Puja untuk mengumpulkan sosok-sosok yang ada di sini, berkumpul di sini. Mungkin untuk penelusuran season yang pertama, penelusuran ini kita akhiri saja kan. Kita coba tarik semua sosok yang ada di rumah ini, kita kumpulkan. Ya jangan kumpulkan di sini juga, maksudnya kita tarik, kumpulkan, bebas mau di mana-mana. Gitu. Yang penting kita kumpulkan energinya di sekitaran sini. Dan untuk selanjutnya kita gimana kalau uji nyali? Ya, lebih bagus, lebih menantang juga ya. Lebih itu juga menantang adrenalin kita juga. Tapi untuk nama ini siapa ya kira untuk uji nyali di sini? Tadi saya sudah berbicara dengan Jang Asep ya. Katanya Jang Asep penasaran dengan rumah ini, katanya dia yang ingin uji nyali. Mudah-mudahan bisa nampak ya, apa yang ada di sini bisa nampak di kamera ya. Tapi kita juga harus waspada dan hati-hati juga ya, karena kalau beresiko juga. Dan untuk yang Asep gimana? Yang Asep penasaran banget gitu. Penasaran. Yang berani yang Asep? Insya Allah berani. Gimana kan? Yang Asep saya berpesan ya kepada Yang Asep, jangan terlalu jauh juga ya. Maksudnya jangan terlalu jauh ke ruangan-ruangan yang lainnya, karena kita takutkan ada sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Jadi mungkin udah yang sini aja ya. Tapi yang paling menarik, yang paling kental juga yang tadi kita bahas sebelumnya emang ruangan ini kan gitu. Ya kembali lagi sama Yang Asep. Saya tuh sama Kang Anu kembali lagi sama Yang Asep. Bagaimana enaknya. Ya udah dari sini aja. Di sini aja. Kamera dipegang aja. Yang Asep aja. Ya sobat Bandar Nurjati, mungkin kami akan meninggalkan Yang Asep di sini ya sendirian, dan kami juga akan menunggu di luar mungkin ya Kang Anu. Kami akan menunggu di luar dan kami akan menyerahkan salah satu kamera untuk Yang Asep ya. Gimana ya Asep? Siap. Jadi kita cuman kamera satu cuman dipakai Yang Asep aja. Kita keluar. Untuk kameramen mau diambil dulu gimana? Atau mau langsung? Oke. Yang Asep, selamat. Siap, selamat. Assalamualaikum Sobat Bani Nurjati. Sekarang saya udah menghidupkan kamera saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya udah mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya udah mulai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kang Puja, bagaimana kira Yang Asep ya? Ya mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya Kang. Yang Asep juga sendiri di sana
kita nunggu di luar ya sebetulnya. Jadi mudah-mudahan yang Asep di dalam tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita semua ya. Tadi saya penasaran kan, pas kita lagi ngambil di sana kan, kita berlima sama yang Asep kan, Ceceng kan yang langsung gitu kan, seolah-olah langsung mencekikkan anu gitu. Perasaannya sebelum pas mencekikkan anu itu gimana? Gimana ya, rasanya kayak ada yang buat ya, panas. Iya, panas. Terus tiba-tiba kayak pingsan aja udah. Nggak ingat apa-apa. Nggak ingat apa-apa. Iya, langsung di luar kesadaran lah. Assalamualaikum. 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadir, tolong. La ilaha illallah. Kayak bergerak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong tapakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di situ ada apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tolong tampapkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahu Akbar. 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 Ini bergerak terus ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kang. Saya gak kuat, Kang. Gak kuat, Kang. Ada apa? Ada sosok perempuan. Di sebelah mana? Oh berarti ya pindah. Iya, terus ada suara kursi bergerak tuh. Ya kalau suara-suara ada banyak. Oh iya, sobat benar, berarti tadi Jang Asep yang pas nyari sendiri di sini melihat salah satu sosok. Pertama di dinding sebelah sini katanya tadi melihatnya, terus pindah ke sini terus ya. Menurut Kang Lalu gimana Kang? Nah tuh tadi seperti yang bagus itu seperti apa? Kayak kuntilanak atau pocongnya, kayak gitu lah pokoknya. Di cewek kayak ngomong gitu suka. Ya mungkin itu. Iya warna putih. Mudah-mudahan kita bisa masuk sosok tadi masuk ke kameranya Asep. Mudah-mudahan ya biar kita bisa menyimpulkan lagi nanti di rumah, atau kita bisa berdiskusi tentang sosok apa itu sebenarnya. Terus selain sosok itu ada apa aja sama masih bergerak Tidak salah 3 kali. jadi bergerak sendiri ya. Kata Asep kursi ini sempat bergerak mungkin ya. Jadi gimana kan kita cukup di sini atau masih ingin lebih lanjut lagi? Mungkin ya cuma penjelasan sedikit ya, namanya sini ditinggal yang Asep sendiri di sini. Apalagi kita kan sebelumnya juga udah menarik energi-energi yang di sekitar sini. Kita kumpulin ini. Kita kumpulin di sini. Ya atas izin Allah mungkin bisa aja menampakkan gitu, menampakkan sosok kayak yang di sini gitu. Mungkin cukup di sini ya untuk malam hari ini.
mudah-mudahan apa yang saya tuliskan malam ini ada manfaatnya untuk sobat Bani Nur Jati. Dan untuk yang ahli wasis ini ya di akhir segmen nggak perlu juga di video, kita akan coba untuk menetralisir ya, untuk dibersihkan sehingga Allah mudah-mudahan tempat ini aman. Mungkin mengusulkan atau apa namanya uji nyari cukup kan? Cukup. Ada hal yang ingin disampaikan? Cukup. Saya akan kembali lagi mengatakan ya, yang tadi saya udah bilang ya, saya melihat salah satu sosok ya kan, sebelum Kang Asep berujung jadi di sini. Mungkin itu kan yang tadi saya lihat, mungkin bisa jadi, tapi kalau alam juga ya, saya juga tidak tahu sosok apa sebenarnya itu. Tapi kata Kang Asep sempat terekam, mudah-mudahan ada di kamera yang tadi yang saya bawa ya. Mungkin penelusuran malam hari ini di rumah peninggalan Jepang ya, di rumah peninggalan Jepang dalam kiri sampai di sini, dan kurang lebihnya kami minta maaf sebesar-besarnya kepada sobat Bani Nur Jati. Mungkin ada kesalahan dari kami, itu kesalahan dari kami sendiri. Untuk mengenai pasien kino waktu kami tutup, atau saya pribadi tutup sampai di sini. Tapi ada ini bentar, bila ada sobat Bani Nur Jati akan ada tempat atau gimana untuk kita datangi ya, boleh komen di bawah channel YouTube Bani Nur Jati ya. Kalau nggak lewat komen di YouTube, bisa hubungi Facebook juga ya. Facebooknya Bani Nur Jati. Untuk IG-nya juga Bani Nur Jati ya, dan bisa menyampaikan tempat-tempat atau apa ya yang menurut kalian itu angker atau ada keganjilan bisa melalui Facebook, IG, atau langsung komen di YouTube Bani Nur Jati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.